Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dengan kuliah metodologi penelitian. Penelitian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan yang teliti. Menurut Uma Sekaran, penelitian secara sederhana dikatakan sebagai suatu proses mencari solusi suatu masalah yang dilakukan melalui studi dan analisis faktor-faktor situasional. Jadi penelitian ilmiah itu merupakan penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena atau masalah yang muncul dikemukakan oleh para pakar di bidangnya, yang dibimbing oleh teori dan hipotesis-hipotesis mengenai hubungan yang diduga antara fenomena-fenomena tersebut. Jadi dari pendapat di atas ini dapat diketahui bahwa suatu penelitian harus didasarkan masalah yang bersifat kritis. Empirikal atau realita, dan sistematis, atau hubungannya harus jelas ya. Hasil penelitian dapat juga memberi informasi yang dibutuhkan ya, kepada berbagai pihak, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Jadi penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur, tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berpikir tentang materinya. Oke ya, saya kira cukup paham ini ya. Kemudian ini ada konsep-konsep yang salah tentang penelitian ya. Misalnya penelitian bukan hanya mengumpulkan informasi. Jadi penelitian itu seperti tadi disebutkan harus lengkap ya. Penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena ya kan, yang dibimbing oleh teori dan hipotesis-hipotesis mengenai hubungan yang diduga di antara fenomena-fenomena tersebut. Jadi bukan hanya mengumpulkan informasi ya, jadi harus lengkap, dan bukan hanya penelitian bukan hanya memindahkan fakta-fakta dari suatu tempat ke tempat lain ya. Kemudian penelitian bukan hanya membongkar-bongkar mencari informasi, dan penelitian bukan suatu kata besar untuk menarik perhatian ya. Jadi ini hal konsep-konsep yang salah dalam tentang penelitian ya. Oke ya. Kemudian kebenaran, kita masuk ke kebenaran ilmiah dan non ilmiah. Menurut Hussaini, kebenaran dapat ditemukan melalui proses non ilmiah dan juga proses ilmiah ya. Oke, proses non ilmiah misalnya meliputi akal sehat ya, common sense ya, kemudian intuitif, kemudian ada coba-coba, trial and error ya, kemudian ada otoritas ya kan, kemudian ada prasangka, kemudian ada wahyu ya. Jadi akal sehat merupakan konsep yang memuaskan untuk digunakan secara praktis. Jadi akal sehat dapat menghasilkan kebenaran dan dapat pula menyesatkan ya. Jadi kita berdasarkan akal sehat kita aja. Misalnya menurut kita, menurut hemat kita, menurut akal sehat kita ya, orang mencuri itu harus dihukum, misalnya harus dipenjara, ya kan? Tapi ternyata
setelah dia lepas dari penjara dia masih mencuri, ya kan? Nah, itu menurut akal sehat harusnya setelah di penjara dia akan menjadi lebih baik. Nah, jadi ternyata tidak semua menggunakan akal sehat itu benar gitu ya. Bisa juga hasilnya sebaliknya ya. Kemudian intuitif. Kebenaran dengan intuitif diperoleh secara cepat melalui proses yang tidak disadari. Jadi dia memakai instingnya aja ya, atau tanpa berpikir terlebih dahulu ya. Jadi langsung insting dia, misalnya dia pergi ke suatu tempat ya kan. Kemudian secara insting, secara intuitif dia mengambil jalan alternatif. Ya. Nah, ini tidak bisa ya. Bisa jadi yang bersangkutan akan lebih lama sampai ke tempat tujuan apabila dia berdasarkan mengambil keputusan memilih jalan itu berdasarkan intuitif atau insting. Jadi kebenaran melalui intuitif sukar dipercaya ya, karena tanpa menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Saya kira paham itu ya. Kemudian coba-coba atau trial and error ya. Kebenaran melalui trial and error dilakukan secara coba-coba tanpa kesadaran akan memecah masalah tertentu ya. Jadi pemecahan terjadi secara kebetulan. Cara ini umumnya tidak efisien, tidak terkontrol ya. Tapi bisa ya kalau trial and error terkadang dalam beberapa hal dalam menghadapi memecahkan masalah kita terkadang menggunakan trial and error ya. Apabila pilihan lainnya sudah tidak ada ya, asalkan kita hati-hati dalam melakukannya, kemudian kita teliti dalam melakukannya, trial and error mungkin bisa ya. Tapi itulah trial and error ini pemecahannya terjadi secara kebetulan ya. Cara ini umum tidak efisien ya dan tidak terkontrol. Kemudian otoritas nih ya, kemudian otoritas. Kebenaran diterima melalui otoritas atau kewibawaan seorang ilmuwan atau pejabat tertentu. Jadi karena dia seorang presiden, maka kita menganggapnya benar apa yang dikatakannya. Itu belum tentu ya kan. Jadi kebenaran otoritas ya. Atau kalau menurut Einstein, menurut seorang ilmuwan besar kayak Einstein misalnya, A adalah B misalnya kan. Belum tentu betul ya. Karena itu dia berdasarkan otoritas dia aja gitu ya. Jadi tidak bisa pendapat otoritas ilmiah itu tidak selamanya benar ya. Oke ya. Kemudian prasangka. Kebenaran melalui akal sehat dipengaruhi oleh kepentingan orang yang melakukannya, sehingga akal sehat berubah menjadi prasangka ya. Orang sering tidak menghendaki keadaan ya. Jadi dia berdasarkan prasangka ya. Ini juga tidak bisa ya. Kemudian wahyu ya. Kebenaran yang didasarkan pada wahyu bukanlah sebabkan penalaran manusia secara aktif, tetapi diturunkan oleh Tuhan ya. Jadi ini juga tidak termasuk ini termasuk kategori non ilmiah juga ya. Kemudian apa itu proses ilmiah? Jadi kalau proses ilmiah ya melalui penelitian ya. Penelitian ilmiah mempunyai ciri-ciri. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi ya di definisi kita awal tadi dari sekarang ya. Dia mengatakan harus sistematis ya, harus logis, empiris, reduktif, dapat diulangi ya, atau replicable ya. Kemudian berguna bagi pihak yang membutuhkannya atau transmittable. Kemudian objektif ya kan. Apa adanya ya. Kemudian konsisten atau ajek ya. Kemudian ketelitian atau correct, ketepatan, precision, dapat diuji, verification ya, dapat diverifikasi, kemudian rasional ya, dan kesimpulannya bersifat kondisional. Artinya apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya bersifat kondisional. Berarti kesimpulannya
untuk kali ini, ya kan. Bisa jadi di masa depan kesimpulannya akan berubah, atau kalau ada penelitian lebih detail mungkin kesimpulannya bisa berubah lagi, ya kan, atau lebih lengkap penelitiannya. Jadi itu dia. Jadi kesimpulannya bersifat kondisional, ya. Oke, kemudian sedangkan proses kebenaran ilmiah meliputi koherensi, ya. Koherensi itu sesuatu dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar, ya. Kemudian korespondensi itu adalah suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandungnya berhubungan dan punya korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut atau sesuai dengan faktanya, ya. Ya, jadi dia korespondensi ini berhubungan dan harus sesuai dengan faktanya. Kemudian pragmatis. Pragmatis, pernyataan dianggap benar karena pernyataan itu mempunyai sifat pragmatis atau fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi dia dapat dipraktiskan, ya, dan didayagunakan bagi kehidupan manusia di dunia, ya. Jadi metode ilmiah hanya akan menarik dan membenarkan suatu kesimpulan itu apabila, ya, telah dibentengi oleh bukti-bukti yang meyakinkan yang dikumpulkan melalui prosedur yang tadi itu, ya, yang sistematis, jelas, ya, terkontrol, ya. Oke, ya. Kemudian landasan sekaligus tujuan kegiatan penelitian ini adalah teori, di mana teori itu sendiri adalah serangkaian penelitian yang menjadi suatu kebulatan sistematis yang diperlukan dalam memahami dan meramalkan fenomena menjadi persoalan, ya. Oke, ya. Oke, relevansi metodologi penelitian di perguruan tinggi. Metodologi penelitian sebagai suatu ilmu pengetahuan sangat relevan, ya, diberikan dan diajarkan di perguruan tinggi, ya kan. Setiap mahasiswa sebagai calon seorang sarjana dituntut untuk mengenal dan mengetahui, kan, kemudian memahami dan mampu melakukan penelitian baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk lembaga di mana mereka nanti akan melakukan pengabdian, ya. Jadi memang relevan, ya. Jadi memang karena kita, ya, perguruan tinggi itu adalah dunia intelektual, ya. Jadi memang metodologi penelitian sebagai suatu ilmu pengetahuan sangat relevan, ya, diberikan dan diajarkan di perguruan tinggi. Oke, sebagai individu seorang mahasiswa mempunyai tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian, ya. Nanti, ya, di akhir perkuliahan kalian diminta membuat sebuah karya ilmiah, ya, karya tulis ilmiah berupa skripsi bisa, ya, atau di tempat lain disebut tugas akhir, ya kan. Untuk yang S1 atau S2 mungkin disebut tesis, S3 disebut apa? Disertasi, ya. Kemudian sebagai seorang sarjana apabila kalian telah lulus, di samping mempunyai tugas menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, ya kan, maka dituntut pula menggunakan cara-cara ilmiah atau penelitian untuk memecahkan masalah-masalah atau gejala yang dihadapi, ya. Oke, kemudian etika penelitian. Etika penelitian itu mengacu pada kode etik atau norma perilaku sosial yang diharapkan ketika melakukan penelitian. Jadi kode etik berlaku bagi sponsornya, ya. Sponsornya biasanya organisasi atau seseorang, ya, yang mensponsori penelitian, ya kan. Ada kode etiknya. Kemudian peneliti yang melakukan penelitian juga ada etikanya. Kemudian responden yang memberi data juga
ada etikanya ya. Etika penelitian yang perlu ditaati para peneliti adalah pertama, bidang teliti sesuai dengan keahlian penelitian. Jadi misalnya dia bidangnya adalah pendidikan, maka dia sebaiknya melakukan penelitian ya di dunia pendidikan ya. Kemudian penelitian harus merahasiakan semua informasi yang diperoleh dari responden, sehingga nama-nama responden harus dituliskan dalam bentuk kode-kode atau inisial. Jadi informasi yang diberikan oleh responden itu harus betul-betul dijaga ya. Itu boleh kita samakan dengan amanah juga itu ya. Jadi dia memberi informasi kepada kita itu bukan untuk diumbar ya. Jadi kita simpan kerahasiaannya. Kemudian penelitian tidak menuntut responden untuk bertanggung jawab atas informasi yang telah disampaikan. Jadi jangan sampai setelah kita melakukan korespondensi, kita mendapat data dari mereka, kemudian malah mereka kita laporkan ke polisi misalnya ya. Oke ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi informasi yang telah disampaikan itu jangan menjadi menjadi buah simalakambang bagi respondennya ya. Kita yang membutuhkan informasi ya kan, dan mereka telah bersedia memberi informasi, kemudian malah mereka kita tuntut kemudian ya, atau dituntut oleh pihak lain gitu ya. Oke, peneliti tidak memaksakan kehendaknya agar responden memberikan informasi kepadanya. Jadi kalau respondennya nggak mau kasih informasi ya jangan dipaksa ya. Tidak boleh ada pemaksaan. Atau peneliti tidak mengubah informasi responden dengan pengertian yang berbeda atau bertolak belakang atau mengganti angka dalam tabulasi data yang berbeda dengan angka responden sebenarnya. Jadi kecurangan-kecurangan seperti ini jangan dilakukan ya. Jadi misalnya responden bilangnya A, tapi kemudian kita tulis di lembar wawancara atau lembar apa itu kita tulis B ya. Atau kemudian pada saat data telah terkumpul, begitu kita melakukan pengolahan data, kita otak-atik lagi data itu ya. Jadi datanya kita rubah sesuka hati kita ya. Jadi itu sudah tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Itu sangat-sangat sangat-sangat tidak baik ya dalam sebuah penelitian ya. Diharamkan dalam sebuah penelitian. Oke. Menurut Umar sekarang, bila menambah atau keberatan akan pekerjaan orang lain, ada dua hal yang penting harus diperhatikan ya, yaitu sengaja keliru ya. Jadi sengaja keliru, salah dalam menggambarkan karya penulis orang lain ya kan, sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi dan sebagainya itu ya. Itu kita salah menggambarkannya ya. Itu tidak baik ya. Kemudian plagiarisme ya. Misalnya menggunakan kata-kata yang berbeda dari aslinya, argumen atau gagasan seolah-olah berasal dari diri kita ya, padahal itu adalah hasil penelitian orang lain. Tidak boleh ya plagiarisme ini, walaupun misalnya kita punya niat baik gitu ya, atau kita nggak tahu itu, sekalipun kita nggak tahu, ketidaktahuan itu kalau kita mengambil pendapat hasil penelitian orang lain ya harus kita katakan ya, harus kita sebutkan ya penelitian mereka seperti di atas ini. Menurut Umar sekarang ya,
Dua alasan lain yang menjadikan plagiarisme sangat serius ya oleh Eijkman dan Van Schaick, bahwa plagiarisme itu membuat sulit bagi pembaca untuk memverifikasi klaim kita tentang penulis dan sumber-sumber lain yang akurat ya. Kemudian jika berpartisipasi dalam debat ilmiah, kita perlu membuat posisi dalam perdebatan ini jelas dengan menunjukkan penulis yang karyanya sedang kita bangun atau ide-ide yang kita keberatan ya. Oke, saya kira ya. Oke, jadi referensi yang kita gunakan adalah Sugiono, juga Leni Novianti dan Komaria ya, kemudian juga dari Hussein Umar. Oke, saya kira demikian aja penjelasan kita pada materi pertama metodologi penelitian ini. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.